Hello everyone, good afternoon, and a warm welcome to all participants gearing up for LoveCon 2024. I hope you all feeling fantastic, no matter where you're tuning in from. Now, let's dive into the heart of LoveCon 2024, which revolves around the theme Ready to Rave. These competitions offer you a fantastic opportunity to enhance your English skills by participating in various exciting branches. Our goal is to make it possible for all students from all over Indonesia to compete with others they might not have the chance to meet otherwise. A big shout out to all of you who joined us for our technical meeting in this afternoon. Your presence was truly appreciated. For those who might know me yet, I'm Najwa Azizana Hida, and I have the pleasure of serving as Master of Ceremony for the technical meeting of Scrabble competition in LoveCon 2024. So guys, without any more delays, let's dive into the main agenda of our technical meeting today. Our tournament director today, Alfian Jamal, will guide us through it. So, without any further ado, over to you, Alfian. Okay, thank you for your time. Sebelumnya suara aku kedengar nggak? Halo, oke. Mungkin sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih kepada seluruh peserta dari Scrabble, baik itu divisi newbie maupun divisi master pada kegiatan Scrabble Lovecom 2024 yang sudah memberikan waktunya untuk hadir pada kegiatan Technical Meeting 2024. Oke, langsung aja ke slide selanjutnya. Next slide. Uh, Lovecom Scrabble. Scrabble is a board game where the player could be an individual or team have to make words in English and put on the Scrabble board to create many points. Scrabble competition Lovecom to 2024 is an individual competition and the player have to make many points as possible to be the winner. Oke, jadi di sini aku ingin menjelaskan terkait beberapa rules atau peraturan yang akan berjalan pada event kita di Scrabble of Home 2024. Mungkin bisa next slide. Oke, di sini aku ingin jelasin beberapa rules ya. Yang pertama, itu kita mempunyai dua divisi, di mana dua divisi itu adalah divisi master dan juga beginner. Untuk divisi master sendiri, kita akan melakukan secara 2 hari, yaitu pada hari pertama akan dilakukan secara 7 round, yaitu dengan Australian Draw. Kemudian di hari kedua yaitu 5 round menggunakan drawing KOTH. Kemudian untuk beginner juga itu kita lakukan secara 2 hari. Untuk hari pertama kita akan melakukan sebanyak 6 round dengan draw yaitu Australian Draw. Kemudian hari kedua kita akan menjalankan secara 4 round menggunakan drawing KOTH. Kemudian sendiri kita melakukan
Rules-nya itu kita menggunakan WESFA V4. Kemudian untuk rounds-nya dari master sendiri kita akan melakukan 12 round. Kemudian untuk beginner yaitu 10 round. Kemudian selanjutnya yaitu Master Participant are player with Indonesian Scrabble Federation. Jadi untuk partisipan dari Master sendiri, kita akan menggunakan rating dengan kualifikasi ESF di atas 800 dengan kualifikasi pelajar dan juga mahasiswa. Kemudian untuk beginner, yaitu partisipannya adalah dengan rating ISF mempunyai di bawah 800 rating ISF, kemudian dengan partisipan dengan kualifikasi SMA atau pelajar dan mahasiswa. Dan tak sedikit tambahan untuk beginner, yaitu belum pernah menjadi juara di tingkat provinsi, nasional, internasional pada Scrabble Competition. Untuk selanjutnya yaitu eh, untuk rate by ISF itu hanya dilakukan di divisi master. Jadi untuk beginner tidak akan di rating dan hanya pada divisi master yang akan di rating oleh ISF. Kemudian selanjutnya yaitu eh, player akan mendapatkan masing-masing 25 menit. Jadi untuk time bersamanya kita akan menggunakan 50 menit per round dan setiap pemain akan mendapatkan time yaitu 25 menit dengan maksimal time out yaitu 5 menit dan setiap menitnya akan dikurangin minus 10. Next slide. Oke, di sini eh, peserta yang kedapatan mendapatkan challenge dan itu ada, maka berhak akan mendapatkan 5 poin. Kemudian untuk maksimal terlambat pada permainan Scrabble ini kita adalah maksimalnya 10 menit setelah game dimulai. Dan ketika peserta setelah 10 menit dianggap terlambat, maka akan dinyatakan kalah WO dan peserta yang sudah menunggu tadi akan mendapatkan VP 1 dengan margin 50. Selanjutnya, untuk kompetisi ini akan dilaksanakan 2 hari, yaitu lebih spesifiknya yaitu di tanggal 26 dan 27 Oktober, Sabtu Minggu. Kemudian kita menggunakan kamus CSW 21 terbaru yang kita bisa pakai biasanya di kompetisi-kompetisi Scrabble eh, sekarang. Kemudian peserta yang kedapatan untuk curang ataupun cheating itu akan mendapatkan diskualifikasi ketika diketahui oleh panitia yang bertugas pada saat perlombaan. Kemudian, partisipan diharapkan untuk mendownload aplikasi Wali Timer untuk menunjang berjalannya perlombaan, yaitu untuk menggunakan time pada Wali Timer. Jadi diharapkan kepada seluruh peserta agar mendownload aplikasi Wali Timer atau sejenisnya. Next slide. Oke, untuk scoring aspek sendiri, kita menentukan kemenangan seperti biasa di perlombaan biasanya untuk Scrabble yaitu ditentukan melalui VP atau victory point paling banyak dan margin yang paling banyak. Jadi untuk peserta yang akan mendapatkan VP paling banyak dan juga margin yang banyak akan mendapatkan kemenangan sesuai dengan VP dan margin tersebut. Next slide. Oke, itu saja untuk rules dari kompetisi Scrabble of Hope 2024. Untuk selanjutnya akan kembali ke MC. Okay, thank you, Jamal, for explanation. Okay, so guys, so that was the explanation of technical aspects of our competition. So now let's move on to our next item. It's the Q&A session. So guys, if anyone has question about the technical details we have discussed it, feel free to ask, yeah. So you can either use the raise hand option or type your question in the chat box. Anyone? Ada pertanyaan di sini. Kak, izin bertanya, pada saat perlombaan menggunakan seragam sekolah atau pribadi ya? Silakan Kak Jamal.
Izin bertanya, izin menjawab ya. Ini tadi siapa ya? Ya tadi Global Beginner. Oke, ya, terkait seragam sekolah atau pribadi ya. Dan untuk saat hari H itu, kita di tanggal 26 dan 27, kita akan menggunakan seragam tidak ditentukan dari panitia, tapi untuk seragam sendiri diharapkan untuk sopan dan ya menggunakan pakaian yang sopan dan bisa dilihat dengan baik gitu. Dan juga menggunakan seragam sekolah atau pribadi. Bagaimana, Adira? Oke, thank you. Untuk ini. Oke, oke, ada pertanyaan dari Sumanda Banda Lampung. Kak, izin bertanya, dalam penyusunan katanya boleh berdempetan nggak? Silakan. Ingin menjawab, untuk penyusunan perkataan itu boleh berdekatan enggak. Dengan diri sendiri memang diharuskan ada berdekatan ya, karena dalam penyusunan harus penyusunan, jadi memang itu adalah hal yang wajib dilakukan dalam permainan berdempetnya, asal kata tersebut ada di kamus Scrabble terbaru. Selanjutnya ada pertanyaan dari Levi. Is it allowed to wear sandals or should we wear a shoes? Gimana Kak Jamal? Apakah boleh pakai sendal atau harus pakai sepatu, Kak? Mohon dijawab untuk Kak Izin Jamal. menjawab. Boleh ya, kita bisa pakai sepatu maupun sendal, asalkan itu masih kelihatan rapih di dan sopan ketika dilihat orang lain. Jadi boleh pakai sepatu atau sandal. Apakah sudah menjawab? Ditanya. Oh, ada pertanyaan di sini. Untuk lokasi perlombaan di GSG Unila atau di mana ya, Kak? Kak Jamal, silakan dijawab. Oke, izin menjawab untuk hasil perlombaan di di WhatsApp, karena untuk perlombaan sendiri akan dilakukan di fakultas teknik, dan untuk lebih jelasnya nanti dalam grup tersebut. Maaf, Kak, tadi suaranya putus-putus. Bisa diulang tidak, Kak? Oke, Oke, saya ulangin lagi ya, untuk lokasi perlombaan itu akan perlombaan di dalam grup. oke. Oke, oke, untuk lokasi perlombaan nanti bakal diselenggarain di Fakultas Teknik Unila ya, Kak. Apakah Untuk sudah cukup? untuk spesifikasinya lagi bakal diumumin lagi di grup kok. Apakah sudah terjawab, Kak? Untuk pertanyaan selanjutnya dari Michael, izin bertanya Kak, untuk saat hari H, apakah mendapat makan siang dan minum? Kak, gimana, Alfian? Untuk jawab untuk pertanyaan tadi, apakah dapat makan siang dan minuman, dari panitia juga sudah menyiapkan ya untuk makanan dan makan siang dan minumannya. Jadi nggak usah takut kalau misalnya di siang hari nggak dapat makan. Jadi dari panitia udah menyiapkan konsumsi, yaitu berupa makan siang. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 14.45 ya guys. So, um,
That's all about our technical meeting today. All the rules, regulations, and decisions made during this technical meeting are final. Once we conclude today's meeting, no objections can be entertained. We will sign out the meeting minutes and results of the discussion to the group for your reference. As we wrap up our technical meeting today, I'd like to extend my apologies if there were any mistakes or misunderstandings along the way. If you have any questions or concerns about the competition's technical aspects, please feel free to reach out to the committee via private chat on WhatsApp. Once again, thank you all for being here and for your active participations.